Kalian tahu nggak, ternyata sekitar 20-30% pria itu pernah ngalamin yang namanya ejakulasi dini di suatu titik dalam hidup mereka. Jadi kalau kalian atau mungkin teman kalian pernah ngalamin hal ini, coba tarik napas dulu, tenang aja. Ini tuh kondisi medis yang super umum. Jadi mari kita normalkan hal ini dari awal ya. Kalian sama sekali nggak sendirian. Dan yang paling penting, ada penjelasan sains yang sangat masuk akal di baliknya. Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Saya beneran antusias banget buat ngebedah topik yang jujur aja sering banget disalahpahami. Gini ya, kesehatan seksual pria itu bukan sekedar kebetulan atau hoki-hokian. Ini tuh ibarat sebuah tarian yang luar biasa kompleks dan menakjubkan antara zat-zat kimia di otak kita dan aliran darah di seluruh tubuh kita. Bener-bener sebuah cetak biru yang menggabungkan kekuatan pikiran dan fisik. Dan kalau kita udah paham cara kerjanya, wah kita bakal punya kendali penuh atas kesejahteraan kita sendiri. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dengan memahami apa itu disfungsi seksual pria. Terus kita bedah penyebab fisik dan psikologisnya. Habis itu, kita lihat betapa krusialnya fase pemulihan dan tidur, lanjut ke gimana cara manajemen stres, dan terakhir kita bakal menelusuri opsi-opsi medis dan terapinya. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, memahami disfungsi seksual. Nah, para literatur medis itu udah sepakat banget kalau nanganin masalah ini tuh butuh yang namanya pendekatan terpadu atau pendekatan secara total. Kenapa? Karena faktornya ada banyak banget, jadi kita benar-benar harus melihat manusia secara utuh. Coba kita bahas satu istilah medis yang lumayan penting nih, yaitu periode refrakter. Kalau dibahasakan dengan gampang, ini tuh kayak tombol reset alami dari tubuh kita. Jadi setelah tubuh mencapai klimaks atau orgasme, tubuh bakal masuk ke fase resolusi ini. Selama momen ini, tubuh nggak bisa langsung dikasih rangsangan lagi. Dan jeda waktunya ini beda-beda banget tiap orang loh. Bisa cuma hitungan menit, jam, atau bahkan ada yang berhari-hari. Sekali lagi, ini murni biologi ya, bukan sebuah kelemahan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, penyebab fisik dan psikologisnya. Disfungsi seksual itu seringkali bukan cuma masalah di pikiran atau murni masalah di fisik aja. Percaya deh, biasanya ini adalah hasil interaksi dari keduanya. Coba bayangin kita lagi ngeliat dua mesin utama yang bisa bikin kesehatan seksual kita terganggu. Di satu sisi ada faktor fisik, misalnya nih gangguan aliran darah, diabetes, atau masalah anatomi tubuh. Nah, di sisi sebelahnya ada faktor psikologis. Ini bisa berupa stres emosional yang lagi numpuk, trauma masa lalu, atau rasa cemas berlebih soal performa nanti gimana. Kedua hal ini tuh saling tektokan dan bisa bikin semacam siklus yang memperburuk keadaan. Intinya, pikiran dan tubuh kita itu nggak pernah berhenti berkomunikasi. Nah, coba deh perhatikan ilustrasi yang brilian ini. Ini ngasih gambaran yang sangat jelas gimana masalah fisik itu bisa langsung ngeblokir fungsi seksual kita, contohnya pada penyakit Peyronie. Kelihatan kan ada jaringan parut atau plak struktural di situ? Kelainan anatomi kayak gini tuh secara mekanis bikin fungsinya jadi terganggu dan ngehalangin mekanisme normal tubuh. Dan ini bisa terjadi terlepas dari seberapa tenang atau rileksnya kondisi psikologis pria tersebut. 90%. Bayangin, data nunjukin kalau sampai 90% pasien diabetes itu ngalamin tingkat disfungsi seksual tertentu. Gila kan? Ini jadi bukti nyata kalau kesehatan sel dan kelancaran aliran darah itu benar-benar fondasi absolutnya. Penyakit kayak diabetes atau darah tinggi itu pelan-pelan merusak dinding pembuluh darah kita. Nah, kalau pembuluh darahnya udah rusak, respon dari saraf-sarafnya juga otomatis bakal gagal. Jadi performa kalian itu benar-benar terikat banget sama seberapa sehat kardiovaskular kalian secara keseluruhan. Lanjut ke bagian ketiga, kita bakal geser fokus sedikit ke hal yang super penting, tapi sering banget diremehin, pemulihan dan tidur. Kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa abis berhubungan, tubuh pria itu rasanya lelah luar biasa dan pengen langsung tidur pules? Ternyata, ini bukan karena sekedar males loh, tapi ada proses fisiologis luar biasa yang lagi bekerja di baliknya. Tubuh kita itu ibarat pabrik kimia yang super pinter. Sesaat setelah klimaks, tubuh bakal ngelepasin gelombang hormon. Yang jadi bintang utamanya di sini tuh hormon prolaktin. Prolaktin ini punya efek sedatif atau penenang yang kuat banget, dan dia ini dengan sengaja neken hormon dopamin, si zat kimia kewaspadaan di otak kita. Makanya wajar kalau mata langsung berat. Terus ditambah lagi ada oksitosin, hormon ikatan, yang membanjiri tubuh buat nyiptain relaksasi total. Udah gitu hormon stres atau kortisol kita juga langsung turun drastis. Nah, kombinasi 3 hormon inilah yang jadi resep paling manjur buat bikin tubuh ngerasa lemes dan ngantuk berat. Selain urusan hormon yang bikin ngantuk tadi, kita juga harus bahas soal urusan kalori. Aktivitas seksual itu kan bertindak ibarat latihan fisik ringan ya. Detak jantung kalian naik, otot-otot berkontraksi, dan pastinya kalian membakar glikogen, yaitu cadangan energi yang ada di otot. Makanya minum air yang cukup, asupan nutrisi yang pas, dan pastinya tidur yang nyenyak, itu udah jadi kewajiban mutlak.
kalian itu lagi meriset sistem kompleks di dalam tubuh. Dan jelas banget, sistem ini butuh bahan bakar serta istirahat yang cukup biar besok bisa berfungsi optimal lagi. Masuk ke bagian keempat, manajemen stres dan kontrol diri. Di fase inilah kita bisa ambil alih kembali kendalinya. Dan kabar baiknya, ada banyak banget strategi non-medis yang super praktis buat mulai melatih keseimbangan antara pikiran dan tubuh kita. Kalau ngebahas soal praktek, salah satu metode klasik yang sering banget direkomendasiin secara klinis adalah teknik berhenti mulai atau stop start. Caranya tuh organik banget. Pas lagi ada stimulasi dan kerasa mau mendekati klimaks, kalian langsung berhenti total. Biarin sensasinya benar-benar mereda sepenuhnya, baru deh lanjut lagi. Latihan yang teratur ini secara bertahap bakal ngajarin sistem saraf kalian buat menunda klimaks dan bikin kontrol diri jadi jauh lebih baik. Nah, buat yang pengen tahu gimana caranya memperpendek periode refraktor yang sempat kita bahas tadi, ada beberapa langkah kuncinya nih. Pertama, senam Kegel. Ini bagus banget buat memperkuat otot dasar panggul supaya kontrolnya makin mantap. Sementara itu, rutin latihan kardiovaskuler itu secara langsung bantu memompa aliran darah ke area-area vital. Kalau hal-hal ini dipadukan dengan manajemen stres dan komunikasi yang terbuka sama pasangan, kalian pasti bakal ngerasain perubahan yang besar. Ada satu fakta menarik dan menenangkan yang patut kita bahas nih, yaitu manfaat dari ronde kedua. Banyak banget pria yang punya isu ejakulasi dini itu ngerasa frustrasi pas di sesi pertama. Tapi, karena efek alami dari periode refraktor tadi, itu bikin sensitivitas sedikit menurun setelah orgasme pertama, secara otomatis ronde kedua bakal butuh waktu stimulasi yang lebih lama buat bisa klimaks. Jadi, memanfaatkan waktu jeda istirahat dan memulainya kembali itu sebenarnya bisa jadi solusi organik yang sangat oke tanpa perlu buru-buru mikirin obat-obatan. Bagian kelima, opsi medis dan terapi. Kita semua tahu, kadang-kadang merubah gaya hidup atau ngelepas stres aja itu belum cukup, dan kita butuh bantuan tambahan. Dan itu sangat amat wajar. Makanya, penting banget buat tahu opsi dan kerangka profesional medis apa aja yang tersedia, supaya kalau memang butuh, kita tahu persis kapan dan gimana cara nyari pertolongan yang tepat. Coba kita intip sebentar ke dalam biologi otak kita. Disinilah neurotransmitter yang namanya serotonin bekerja. Secara medis, serotonin ini ibarat sistem pengereman alaminya otak. Jadi, kalau kadar serotonin di celah saraf itu tinggi, refleks buat ejakulasi itu bakal tertahan. Sebaliknya, pria dengan kadar atau sensitivitas serotonin yang rendah biasanya cenderung mengalami ejakulasi lebih awal. Ini membuktikan bahwa seringkali masalahnya itu murni soal reaksi kimiawi di kepala kita. Nah, kalau kita lihat kotak peralatan dari sisi medis profesional, ibaratnya kita punya dua jalur. Jalur pertama, non-farmakologi atau tanpa obat. Ini mencakup konseling psikoseksual buat mengatasi kecemasan, latihan otot panggul, dan teknik perilaku kayak stop start tadi. Kalau dirasa belum maksimal juga, jalur farmakologi menawarkan solusi medis. Solusinya macam-macam, mulai dari obat minum seperti dapoxetin yang targetnya nahan serotonin otak, krim topikal pengurang sensitivitas, sampai obat untuk kelancaran ereksi kayak inhibitor PDE5. Intinya, selalu ada solusi untuk setiap tingkat kondisinya. Kesimpulannya, lewat pembahasan kita hari ini, kelihatan banget kan kalau kesehatan seksual itu nggak pernah berdiri sendiri. Ini benar-benar cerminan langsung, ibarat diagnostik berjalan dari seberapa harmonis pikiran kalian dan pembuluh darah di tubuh kalian. Entah itu dengan mulai mengelola stres, memprioritaskan tidur yang lebih berkualitas, memperbaiki kesehatan jantung dan kardiovaskular, atau bahkan berkonsultasi ke ahli medis tanpa rasa malu, semuanya itu sangat bisa dilakukan. Jadi, tinggalkan semua rasa ragu kalian dan tanyain ke diri sendiri, langkah kecil apa nih yang bakal kalian ambil hari ini buat meraih keseimbangan itu? Terima kasih banyak udah nyimak ulasan kita kali ini, terus semangat belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.